Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini suasana kota mendidih dengan kegembiraan. Situasi putus asa sebelumnya telah berubah kemenangan mutlak bagi mereka. Duduk di ruang tamu, Lindong memegang cangkir teh di tangannya sebelum dia dengan lembut menyesapnya. Jelas saat ini semua orang telah berkumpul di ruangan ini. Hahaha, Lindong, wajah Lin Fan penuh dengan senyuman. Selain itu, meskipun dia adalah kepala klan, tidak ada sedikit pun kebanggaan di wajahnya. Sebaliknya yang dia lakukan adalah menyeringai ketika dia melihat Lindong. Ini karena berkatmu bahwa klan Lin kami dapat berkembang sampai sejauh ini. Sebelumnya, Dewan Penatua sedang berdiskusi. Aku sudah sangat tua. Posisi kepala klan Lin Fan, aku khawatir aku tidak tertarik. Lindong tersenyum tipis. Orang tua ini cukup licik. Jelas dia berencana menggunakan ini untuk mengikatnya. Lin Fan tersenyum canggung saat mendengar penolakan dari Lindong. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, jika dia menjadi kepala klan terlepas dari kekaisaran yang besar, kemungkinan klan Lin mereka akan menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Segera Lin Fan tanpa sadar menoleh untuk melihat Lin Zentian untuk meminta bantuan. Selama bertahun-tahun, dia telah berhasil membangun hubungan yang baik dengan Lin Zentian. Ketika Lin Zentian melihat pemandangan ini, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Dia bukan orang tua yang bodoh. Karena Lindong tidak mau melakukannya, tidak mungkin dia akan memaksa yang terakhir untuk mematuhinya. Bagaimanapun Lindong bukan lagi anak kecil seperti dulu. Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat Li Zentian bertindak seperti ini. Melihat mereka, akhirnya Lindong tertawa pelan sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya, kemudian dengan senyum tipis dia berkata, "Berikan posisi itu kepada ayahku." Keluarga Lin pada akhirnya merupakan cabang dari klan Lin. Lin Fan terkejut. Dia dengan cepat bersukacita dan mengangguk terus-menerus. Lin Xiao adalah ayah Lindong. Karena itu, tidak masalah apakah putra atau ayah menjadi kepala klan. Lagi pula, jika terjadi masalah tidak mungkin Lindong akan meninggalkan ayahnya. Kau anak nakal. Di sampingnya Lin Xiao hendak menegur Lindong setelah mendengar kata-kata itu. Namun Lin Fan dengan cepat tertawa dan berkata, "Lin Xiao, jangan tolak tawaran ini. Kami semua telah menyaksikan kemampuanmu. Kau akan menjadi kepala klan Lin di masa depan dan itu sudah diputuskan." Dia buru-buru pergi tanpa menunggu jawaban Lin Xiao. Tindakannya menyebabkan Lin Xiao tercengang. Sejak kapan ada orang yang rela meninggalkan posisi klan dengan cara yang begitu sederhana dan lugas? Karena Dong-er telah mengatakannya, kau harus menerimanya terlebih dahulu. Di sampingnya Liu Yan berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xiao hanya bisa menatap Lindong dengan marah. Namun dia tidak berbicara lagi. "Dong-er, datanglah. Ada sesuatu yang ingin ibu katakan kepadamu." Liu Yan tiba-tiba memberi isyarat kepada Lindong sebelum dia tersenyum saat berkata. Lindong terkejut. Setelah dia berjalan, Liu Yan mulai merapikan pakaiannya dengan lembut. Kemudian dengan senyuman antisipasi dia berkata, "Tahukah kau, dalam 3 tahun terakhir sejak kau pergi, ada 2 wanita yang akan datang mengunjungi kami setiap tahun." Lindong terkejut dan dia langsung bingung. Wanita? Mengunjungi orang tuanya? Segera Lin Xiao terbatuk saat berkata, "Kedua wanita itu cukup baik. Anak nakal, kau memiliki penglihatan yang bagus." Lindong merasa lebih bingung. Kemudian dia tanpa daya bertanya, "Siapa yang kalian maksud?" Salah satunya disebut Ling Qingzu, yang lainnya bernama Ying Huan. Lin Xiao menyeringai sebelum berkata. Kali ini bahkan dengan ketabahan mental Lindong dia tanpa sadar tertegun. Hal-hal telah benar-benar melebihi harapannya. Bagaimanapun,
Ling Qingsu adalah orang yang sombong dan dia tidak pernah berharap dia mengambil inisiatif untuk mengunjungi Lin Xiao dan Liu Yan. Di sisi lain, Ying Huan seperti putri kecil yang dihargai dan dirawat orang lain. Karena itu, sejak kapan dia menjadi begitu dewasa? Kedua wanita itu cukup baik. Aku sangat menyukai mereka berdua. Kapan kau akan membawa mereka pulang? Liu Yan bertanya dengan gembira. Lindong hanya bisa tertawa datar. Meskipun saat ini dia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli panggung samsara dengan membalik telapak tangannya, ketika berhadapan dengan masalah hati dia masih merasa keringat dingin muncul di seluruh dahinya. Oh, itu benar. Ayah, ibu, aku tidak bisa tinggal di sini lama kali ini. Wilayah Suan Timur terlalu kacau dan Sekte Dao berada dalam masalah besar. Oleh karena itu, aku harus melakukan perjalanan kembali. Ucap Lindong buru-buru mengganti topik dan berkata, apakah kau berencana untuk pergi lagi? Liu Yan buru-buru bertanya setelah dia mendengar kata-kata itu. Sekte Dao telah melatihnya, dan sekarang Sekte Dao dalam masalah. Dia secara alami harus kembali dan membantu mereka. Selain itu, klan Lin telah menerima banyak manfaat dari Sekte Dao selama ini. Karena itu ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Ucap Lin Xiao berkata dengan suara yang dalam. Lindong mengangguk. Setelah itu dia melihat Komandan Iblis Kerak Emas dan berkata, Kerak Emas, kau akan memimpin 2000 tentara dari tentara pemakan harimau dan melindungi tempat ini. Kirim pesan padaku jika terjadi sesuatu. Baik, Komandan Iblis Kerak Langit mengangguk dan menjawab. Kapan kau akan kembali? Lin Sentian membuka mulutnya dan bertanya. Awalnya Lindong ingin segera pergi, namun setelah dia melihat ekspresi Liu Ya, dia tersenyum dan berkata, besok, ucap Lindong. Singkat cerita, keesokan harinya, Lindong segera pergi setelah menawari Liu Yan dan sisanya selamat tinggal. Dia memimpin banyak pasukannya sebelum dia bergegas menuju Sekte Dao. Di sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui banyak kendala. Setelah itu mereka secara bertahap memasuki wilayah Sekte Dao. Namun Lindong tiba-tiba melambaikan tangannya dan berhenti di tebing tepat saat mereka akan mencapai pegunungan di mana Sekte Dao berada. Kemudian dia melihat ke kejauhan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Seolah-olah dia kembali ke rumah dengan emosi yang campur aduk. Senior Lindong, mengapa kau berhenti? Kami akan mencapai Sekte Dao. Anran bertanya dengan agak ragu setelah dia melihat Lindong berhenti. Di sampingnya, Little Marten memandang Lindong yang memiliki ekspresi rumit di matanya. Aku ingin kalian semua tetap di belakang dulu. Biarkan aku memasuki Sekte Dao sendirian. Ucap Lindong menghela napas pelan. Iya, kirim sinyal jika kau mengalami masalah dan kami akan bergegas. Ucap Little Marten mengangguk. Segera Lindong bergerak berubah menjadi seberkas cahaya sebelum dia melesat ke depan. Dalam beberapa menit, pegunungan yang dikenalnya muncul di depan matanya. Sementara itu formasi penjaga sekte yang sangat besar diaktifkan sepenuhnya dan menyelimuti seluruh pegunungan. Pada saat yang sama, murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya berpatroli di dalam. Sosok Lindong melintas di Sekte Dao yang luas. Ada banyak pil river yang mengalir di dalam sekte dan menyebabkan suara gemuruh menyebar. Pada saat ini Lindong berdiri di tebing gunung. Saat dia melihat platform pelatihan yang terlihat samar-samar tersembunyi di dalam awan, dia terdiam untuk waktu yang lama. Sementara Lindong tenggelam dalam pemandangan ini, musik sitar yang merdu tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Musik sitar mengalir terus-menerus, menyebabkan seseorang tanpa sadar bersenang-senang di dalamnya. Tubuh Lindong bergetar sedikit setelah mendengar musik sitar itu. Dengan emosi yang rumit di matanya, dia mengangkat kepalanya. Setelah itu dia melihat ada sosok cantik yang duduk di pohon pinus yang menonjol dari tebing yang jauh. Sementara itu ada sitar yang ditekan di depannya dan rambut panjang birunya tergerai seperti air terjun yang sedingin es. Huan, Lindong melihat sosok cantik yang lembut itu sebelum tangannya gemetar tanpa sadar. Namun dia dengan kuat menekan auranya dan tidak membiarkan dirinya terekspos. Meskipun dia sering bermimpi tentang wajah cantiknya,
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sedikit takut ketika dia akhirnya bisa bertemu dengannya. Bagaimanapun, dia takut bahwa segala sesuatunya mungkin telah berubah seiring waktu. Musik merdu itu menyebar. Setelah itu setiap murid di platform pelatihan juga berhenti sementara. Kemudian pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok cantik yang duduk di tebing. Sementara itu mata mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Musik sitar itu yang akan segera berakhir tiba-tiba berubah tajam dan seolah-olah senar sitar telah putus. Segera murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka karena terkejut. Setelah itu mereka semua melihat sosok memikat yang duduk di pohon pinus tiba-tiba berdiri. Sosok memikat itu bergerak sebelum dia langsung muncul di langit. Dia mengangkat matanya untuk mengamati sekelilingnya. Wajahnya yang tampak familiar tidak lagi tampak kekanak-kanakan seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, ada keindahan yang bisa memukau dunia. Namun keindahan itu disertai dengan sedikit rasa es. Lindong, kau berani kembali. Namun kau tidak berani datang dan melihatku. Suaranya bergema di seluruh Sekte Dao. Segera setelah itu keributan meletus di seluruh Sekte Dao. Huan, suara angin kencang lainnya muncul sebelum sosok cantik muncul di langit. Berdasarkan penampilannya, dia tidak lain adalah Ying Xiaoxiao. Ketika dia melihat air mata mengalir di wajah Ying Huan, dia dengan cepat melangkah maju dan meraih tangan Ying Huan. Apa yang sedang terjadi? Di samping mereka sebuah cahaya melintas sebelum Ying Xuanzi telah muncul. Kemudian dia terkejut ketika melihat perilaku Ying Huan. Segera setelah itu dia menghela nafas. Selama 3 tahun terakhir, saat Ying Huan tumbuh lebih kuat, sikapnya menjadi semakin seperti gunung es. Oleh karena itu ini adalah pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun terakhir, dia melihatnya menangis sambil marah pada saat yang sama. Di belakang Ying Xuanzi, banyak tetua serta 4 kepala aula mengikuti di belakang. Kemudian mata mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat sikap Ying Huan. Apalagi di sekitar mereka, banyak sosok berdiri di langit. Ternyata ada banyak wajah yang dikenalnya termasuk Jiang Hao, Pang Hao, dan Wang Yan. Ini Lindong, dia telah kembali. Ying Huan menggigit bibir merahnya dan perlahan berkata, "Apa?" Semua orang terkejut setelah mendengar ini. Segera kegembiraan liar muncul di wajah Wang Yan, Pang Tong, dan yang lainnya. Kemudian mereka dengan cepat mengamati sekeliling mereka dan berkata, "Junior Lindong kembali, di mana dia?" "Lindong?" Ying Xiaoxiao dan Ying Xuanzi sama-sama terkejut. Sebuah pikiran melintas di benak yang terakhir sebelum dia segera memindai seluruh Sekte Dao. Namun dia dengan cepat mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak merasakan aura Lindong." Huan, apakah kau yakin tentang ini?" "Mustahil." Ying Huan mengatupkan giginya dan berkata, "Dia mungkin bahkan lebih kuat darimu sekarang. Karenanya, jika dia ingin bersembunyi tidak mungkin kau bisa menemukannya." "Lebih kuat dari ayah?" Ying Xiaoxiao sedikit tercengang. Sementara itu para tetua Sekte Dao di sekitarnya juga saling berhadapan. Lindong hanya pergi selama 3 tahun. Saat itu dia belum memasuki tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia bisa melampaui Master Sekte hanya dalam 3 tahun? Mereka semua saling memandang dan segera tertawa pahit. Bagaimanapun mereka semua tahu bagaimana perasaan Ying Huan tentang Lindong. Mungkin kali ini gadis itu terlalu merindukannya. "Baiklah, teruslah bersembunyi. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi." Mata cantik Ying Huan merah saat dia terus-menerus mengamati pegunungan sambil menangis dengan marah. Namun setelah itu, dia menutup kedua matanya. Segera semua orang merasakan suhu di sekitarnya turun. Akhirnya kepingan salju putih mulai jatuh dari langit ke segala arah, menyelimuti seluruh Sekte Dao. Berdiri di tebing yang jauh, ketika Lindong melihat Sekte Dao meletus menjadi gempar, dia tertawa pahit. Dia tidak pernah menyangka indera Ying Huan begitu tajam. Sebelumnya emosinya hanya goyah sesaat, namun itu masih terdeteksi olehnya. Namun perasaan di dalam hatinya menjadi semakin rumit ketika dia melihat banyak wajah yang dikenalnya di langit. Meskipun dia ingin melangkah maju,
Dia merasa seolah-olah setiap langkah memiliki berat lebih dari 1000 kilogram dan dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Salju. Sementara Lindong sedikit linglung, dia merasakan udara sedingin es mengalir ke arahnya. Setelah itu kepingan salju jatuh sebelum meleleh di tubuhnya. Berdiri di langit yang jauh, Ying Huan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian dengan dengusan dingin tubuhnya bergerak sebelum dia menghilang. Oh tidak, Lindong memiliki firasat buruk ketika dia melihat kepingan salju mencair di tubuhnya. Kemudian dia buru-buru berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun langkahnya berhenti sesaat kemudian. Itu karena dia melihat kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depannya. Sebelum sosok memikat muncul dalam sekejap mata. Sosok memikat itu mengenakan gaun putih pucat. Dia memiliki sosok yang indah dan rambut panjang biru es tercurahkan dari kepalanya. Pada saat ini, air mata mengalir di wajahnya yang cantik. Matanya yang cantik yang juga mengandung warna biru es telah berubah menjadi merah saat dia memelototi pemuda itu yang tampaknya telah membeku sepenuhnya. Ketika Lindong melihat wajah yang cukup familiar itu, berbagai adegan yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya tiba-tiba dilepaskan. Seketika matanya menjadi basah. Apa yang kau lakukan? Aku bukan lawannya. Ying Huan menatap wajah marah Lindong. Senyum melankolis muncul di wajah kecilnya yang pucat. Hanya dengan melakukan itu, aku bisa memaksa ayah untuk menunjukkan dirinya. Aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan berakhir dengan memulai perang antara dua sekte kami. Tapi, aku tidak ingin melihatmu mati di tangan mereka. Bagaimanapun kalian semua sudah terbiasa dengan keinginanku. Dalam hal ini, izinkan aku untuk bertindak dengan sengaja sekali lagi. Aku tidak mengerti kode persaudaraan antara laki-laki. Jika kau bersikeras untuk campur tangan, aku akan membuat ayah memukulimu hingga pingsan dan membawamu kembali. Air mata terus jatuh dari mata wanita muda itu. Namun ada tatapan memohon di matanya. Aku hanya ingin dia hidup. Dia telah mengesampingkan harga dirinya yang biasa untuknya. Ini semua untuk melindungi orang yang paling dia sayangi. Adegan dari masa lalu bergejolak dalam pikirannya. Mereka tampak begitu akrab, seolah-olah itu telah terjadi kemarin. Hidung Lindong berkedut dan sepertinya ada sesuatu yang menggelinding di dalam hatinya. Ying Huan menatap wajah itu yang emosinya berubah dengan cepat. Selama 3 tahun ini, dia tampaknya telah kehilangan sedikit berat badan. Dia bertanya-tanya seberapa banyak dia menderita selama 3 tahun terakhir. Dia menggigit bibir merahnya erat-erat sebelum matanya menjadi benar-benar merah. Semua kerinduan yang telah dia tekan selama 3 tahun terakhir melonjak seperti air mancur pada saat ini. Ketika dia mengingat bagaimana dia menolak untuk muncul sebelumnya, kerinduannya berubah menjadi kemarahan. Segera setelah itu dia mengepalkan tangannya sebelum salju berkumpul dan langsung berubah menjadi pedang panjang salju. Bersembunyi, aku menantangmu untuk terus bersembunyi. Dia menggertakkan giginya sementara suaranya yang meninggi dipenuhi amarah. Pedang panjang salju tersentak sebelum langsung merobek ruang. Kemudian itu menembus ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Lindong menghela nafas tak berdaya setelah dia melihat ini. Namun dia tidak menghindari pedang itu. Saat pedang panjang itu semakin dekat, kekuatan pada pedang itu menjadi semakin lemah. Akhirnya pedang itu menyerang tubuh Lindong. Namun itu berubah menjadi kepingan salju dan tersebar begitu mereka melakukan kontak. Setelah kepingan salju itu berserakan, sosok cantik yang marah mengikuti di belakang. Kemudian dia menggunakan tangan kecilnya untuk memukul dada Lindong. Segera setelah itu tindakannya melambat sebelum dia akhirnya menangis. Sementara itu, tangisan yang tertahan berisi kerinduan dan kekhawatiran yang pahit yang terakumulasi selama 3 tahun terakhir. Ketika Lindong melihat gadis itu yang bersandar di bahunya sambil menangis dengan cara yang memilukan, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menghirup udara dingin yang sedingin es. Kemudian dia perlahan mengulurkan lengannya yang memeluk pinggangnya yang sempit. Ketika dia mendeteksi tindakannya, gadis dalam pelukannya itu menangis lebih keras. Sepertinya dia ingin melampiaskan semua kepahitan dan kesedihan yang dia derita selama 3 tahun terakhir. Tangisannya berlanjut untuk waktu yang sangat lama.
sebelum perlahan-lahan mereda. Setelah itu, batuk lembut terdengar dari jarak yang dekat. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Xuanzi, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan kepala aula dan wakil kepala aula sunyi Chen Zhen dan Wu Dao. Mereka berdiri di kejauhan. Di belakang mereka, murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Dao semuanya membanjiri tempat ini. Jelas mereka telah mendengar sesuatu juga. Sementara itu sepertinya ada tangisan panas yang ditransmisikan secara samar. Tangisan mereka tampaknya mencoba memberitahu orang lain bahwa saudara Lindong telah kembali. Seluruh pegunungan dipenuhi dengan murid-murid dari Sekte Dao. Ying Huan tampaknya juga mendeteksi keributan besar yang terjadi di sekitarnya. Segera warna merah memenuhi wajahnya. Setelah itu, dia menggigit bibir merahnya mengepalkan tinju kecilnya sebelum dia menusuk ke arah Lindong. Baru kemudian dia berbalik dan kembali ke sisi Ying Xiaoxiao. Yang terakhir buru-buru memeluknya setelah melihat ini. Sementara itu dia merasa lega di hatinya. Saudara perempuannya telah sedingin gunung es selama 3 tahun terakhir. Dan sudah lama sejak dia melihat yang terakhir bertindak dengan cara ini. Ketika Lindong melihat wajah-wajah familiar itu, mulutnya menjadi sedikit kering. Hatinya yang bahkan tidak goyah ketika melawan ribuan tentara jelas-jelas bingung. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Ying Xuanzi dan berkata, "Aku memberi hormat kepada kepala Sekte Ying." Kata-katanya menyebabkan tubuh Ying Xuanzi menjadi kaku. Satu kata tambahan membuat perbedaan besar. Berdiri di sampingnya, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan sedikit terkejut. Yang pertama buru-buru berkata, "Lindong, jangan salahkan ayah. Dia memiliki kesulitannya sendiri saat itu," ucap Ying Xiaoxiao. Lindong tertawa pahit. Ekspresinya rumit saat dia berkata, "Bagaimanapun, aku mundur dari Sekte Dao saat itu. Oleh karena itu dengan menerobos masuk tanpa diundang hari ini, aku telah menyinggung kalian," ucap Lindong. "Omong kosong." Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Segera semua orang menoleh untuk melihat wajah merah Wu Dao menatap Lindong. Sebelum dia dengan marah berteriak, "Kau dibawa ke Sekte Dao oleh orang tua ini. Jika kau ingin meninggalkan sekte kami, kau harus meminta izin kepada aku. Kau memperlakukan Sekte Dao seperti apa? Jika semua orang bisa berhenti sesederhana yang kau inginkan, akan menjadi apa Sekte Dao kami?" Meskipun Wu Dao memarahi Lindong, matanya dipenuhi air mata. Lindong terdiam. Dia berhutang budi kepada Wu Dao dan dia selalu menghormati yang terakhir. Namun wilayah Suan Timur berbeda dari wilayah iblis. Mentalitas sekte sangat lazim di sini dan begitu seseorang memasuki sekte, itu setara dengan bergabung dengan keluarga. Oleh karena itu adalah pelanggaran yang sangat serius untuk keluar dari sekte seseorang. Junior Lindong, para murid dari Sekte Dao telah mengantisipasi kepulanganmu. Wang Yan menghela nafas pelan. Junior Lindong, tidak jauh, Pang Tong memiliki ekspresi serius. Sementara itu matanya mengandung semburat gembira yang sulit disembunyikan. Kau harus menyadari situasi saat ini di wilayah Suan Timur. Selain itu, kau juga harus tahu kesulitan yang dihadapi Sekte Dao kami saat ini. Aku Pang Tong mungkin tidak terlalu berpengetahuan, tetapi aku tahu bahwa Junior Lindong tidak akan meninggalkan saudara-saudaranya di Sekte Dao. Sama seperti bagaimana kau tidak meninggalkan kami di kota iblis unik. Selama setahun terakhir, banyak saudara bela diri dari Sekte Dao kami telah meninggal di tangan gerbang Yuan. Jika bukan karena kakak perempuan Huan, Sekte Dao kami mungkin sudah musnah. Oleh karena itu Sekte Dao kami tidak akan pernah memaafkan gerbang Yuan. Oleh karena itu, aku berharap Junior Lindong dapat mengulangi kalimat yang dia katakan saat itu. Suara Pang Tong berhenti sebelum dia tiba-tiba berlutut dengan satu lutut di tanah. Sementara itu air mata mengalir di wajahnya yang kasar. Junior Lindong, tolong perkuat Sekte Dao kami. Di belakangnya sekelompok murid Sekte Dao semuanya juga berlutut. Di antara lautan manusia yang bergulung-gulung itu, setiap wajah dipenuhi dengan kebencian terhadap gerbang Yuan serta ekspresi penuh harapan. Saudara Lindong, tolong perkuat Sekte Dao kami. Pada saat ini suara gemuruh rendah dan dalam bergema di langit. Sementara itu emosi yang tidak diketahui itu sangat bertabrakan dengan hati Lindong. Segera sakit hati yang hebat akhirnya menghantam dadanya, menyebabkan matanya memerah tanpa sadar.
Selama setahun terakhir Gerbang Yuan telah mengorbankan perang. Oleh karena itu, api perang telah mengepung seluruh wilayah Suan Timur. Mata Ying Xiaoshuo merah saat dia menatap pemandangan ini. Kemudian dia tanpa sadar menghapus air mata yang mengalir di matanya. Ini adalah pertama kalinya selama setahun terakhir, di mana dia melihat murid-murid Sekte Dao bertindak dengan cara yang begitu bersemangat. Lindong, kembalilah. Semua saudara bela dirimu dari Sekte Dao sangat membutuhkanmu saat ini. Ying Xiaoshuo berkata dengan lembut. Lindong, kembalilah. Chen Zhen menghela nafas pelan sebelum berkata, Senior Lindong, kami telah menunggumu kembali dan memimpin kami untuk menyerang Gerbang Yuan. Murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya berteriak serempak. Mata mereka semua dipenuhi dengan harapan dan antisipasi yang besar. Melihat ini, Lindong menghirup udara dingin sedingin es dalam-dalam saat dia menekan gelombang yang bergejolak di dalam hatinya. Tuan Sekte, bolehkah aku tahu apakah Sekte Dao masih akan menerima murid yang nakal sepertiku? Lindong memandang Ying Xuanzi sebelum dia bertanya dengan suara pelan dan serak. Segera kegembiraan liar melonjak keluar dari mata setiap murid Sekte Dao. Segera setelah itu, air mata panas mengalir dari banyak mata mereka. Saudara Lindong telah kembali. Ya, selama kau tidak menyimpan dendam padaku. Pada saat ini terlepas dari status Ying Xuanzi dan ketabahan mentalnya, matanya yang tua mulai memerah. Kemudian dia buru-buru berteriak dengan suara serak. Setelah Lindong kembali ke Sekte Dao-nya, itu pasti akan meremajakan seluruh sekte mereka. Senior Lindong, murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Dao meletus dalam perayaan setelah suara Ying Xuanzi terdengar. Setelah itu mereka mengerumuni dan mengangkat Lindong ke udara. Selanjutnya, banyak sorakan yang tak tertandingi terdengar saat Lindong terlempar ke udara. Di kejauhan, ketika Ying Xuanzi melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dan berkata, tiba-tiba aku benar-benar menyesali keputusanku saat itu. Tiba-tiba sepertinya dia telah menua secara signifikan. Selama bertahun-tahun, dia berusaha dengan hati-hati melindungi Sekte Dao dan menjaga murid-murid kecilnya yang tak terhitung jumlahnya, yang dia anggap sebagai anak-anaknya. Karena itu, dia telah berkorban terlalu banyak untuk mereka. Namun jika dipikir-pikir, sepertinya dia seharusnya tidak bertindak begitu hati-hati. Ayah, kau tidak bersalah. Tidak satupun dari kami menyalahkanmu. Ying Xiaoshuo merasa sakit hati ketika dia melihat tingkah lakunya. Segera dia dengan lembut menarik telapak tangannya yang sudah tua sebelum dia dengan lembut menghiburnya. Di sampingnya, tangan seperti batu giok panjang lainnya ragu-ragu sejenak. Setelah itu tangannya mengulurkan dan memegang tangan Ying Xuanzi yang lainnya. Ini menyebabkan Ying Xuanzi terkejut. Dia menoleh dan melihat Ying Huan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Meskipun dia terus diam, wajahnya yang hanya menunjukkan ekspresi sedingin es ke arahnya selama 3 tahun, sekali lagi mendapatkan sedikit kehangatan. Pada saat ini air mata akhirnya mengalir di wajah Ying Xuanzi. Putri bungsunya akhirnya memaafkannya. Di puncak gunung di luar Sekte Dao, cermin yang ditempa dari Yuan Power mencerminkan apa yang terjadi di dalam Sekte Dao. Faktanya sepertinya sorak-sorai di dalam sekte juga terdengar di sini. Penatua pertama Zuli, Liu Qing dan yang lainnya menatap pemandangan yang dipantulkan oleh cermin. Meskipun mereka tidak tahu persis hubungan antara Lindong dan faksi itu, emosi tulus yang dipancarkan dari semua orang masih bisa dideteksi oleh mereka. Karena itu, semua orang akhirnya menghela nafas secara emosional. Little Marten melihat ke cermin sebelum dia menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tahu bagaimana perasaan Lindong tentang Sekte Dao. Bagaimanapun, sekte itu memang layak menjadi perhatian Lindong. Berapa lama lagi kau akan menangis? Little Marten menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia menatap Anran yang bermata merah, yang terus menangis sambil menatap cermin bahkan lengan bajunya telah basah. Itu bukan urusanmu. Hidung Anran sedikit merah. Sementara itu dia masih terisak saat berbicara. Senior Lindong telah kembali. Saudara-saudara bela diri kita di Sekte Dao semuanya telah menunggunya. Kami selalu percaya bahwa dia pada akhirnya akan kembali. Meskipun baik untuk memiliki keyakinan, kau tidak harus menempatkan semua harapanmu pada orang lain.
Jika kau tidak berusaha keras dan berlatih, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Little Marten berkata dengan suara acuh tak acuh. Anran melebarkan matanya yang besar dengan marah ketika dia mendengar kata-kata Little Marten yang benar-benar merusak suasana. Sambil menggertakkan giginya dia membalas, "Omong kosong, setiap murid Sekte Dao telah berlatih keras dan mengerjakan penilaian kami sendiri. Tidak ada yang mengendur." Little Marten meliriknya tetapi tidak berbicara. Sikapnya yang malas menyebabkan Anran menggertakkan giginya dengan marah. Kau begitu menjijikan. Mengapa seseorang yang hebat seperti Senior Lindong memiliki saudara yang menjijikan? Ucap Anran. Menjijikan? Little Marten terkejut. Dalam hatinya, dia ingin tertawa. Namun segera setelah itu wajahnya yang tampan tiba-tiba berubah menjadi ganas sebelum dia berkata, "Siapa yang kau bicarakan? Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu?" Anran berteriak ketakutan ketika dia melihat ekspresi menakutkan di wajah Little Marten. Segera dia bergegas dan melarikan diri ke belakang si tua. Setelah itu, dia menjulurkan kepala kecilnya sebelum dia memelototi Little Marten. Little Marten tanpa sadar tertawa ketika melihat ini. Pada saat yang sama, berdiri di sampingnya Little Flame mencondongkan tubuh lebih dekat sebelum dia menyeringai dan berkata, "Kakak kedua, sepertinya kau senang bermain-main dengan gadis kecil ini." Little Marten terkejut. Dia segera terbatuk pelan sebelum dia menendang ke depan. "Harimau bodoh, omong kosong apa yang kau katakan?" Little Flame tertawa. Jelas ada emosi yang tidak diketahui dalam tawanya. Pada saat ini sorak-sore dan perayaan di dalam Sekte Dao berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mulai mereda. Berbagai kepala aula juga dengan tersenyum membubarkan semua orang dan menginstruksikan orang-orang kecil yang enggan itu untuk kembali ke pelatihan mereka. Ketika Lindong melihat pakaiannya yang compang-camping, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini hanya sedikit terlalu bersemangat. Meskipun demikian, sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan sensasi yang mengharukan. "Apakah kau baik-baik saja?" Sebuah suara lembut terdengar di depan Lindong. Namun suara itu sepertinya mengandung sedikit udara dingin yang tidak akan pernah bisa dihapus. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat Ying Huan-Huan berdiri di depannya. Ketika dia melihat rambut panjang biru esnya, hatinya mulai sakit dengan lembut. Namun dia masih mempertahankan senyum sebelum dia mengangguk. "Lindong, karena kau telah kembali ke Sekte Dao, mengapa kau tidak menjadi penatua?" Setelah Ying Xuanxi memulihkan semangatnya, dia memimpin kerumunan sebelum dia bertanya sambil tertawa. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lindong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Faktanya apa yang dikatakan Ying Huan-Huan sebelumnya memang benar. Sampai sekarang Lindong lebih kuat darinya yang seorang master sekte. "Tidak apa-apa, Master. Biarkan aku menjadi murid dari Aula Sunyi. Aku cukup menyukai posisi itu." Lindong menggelengkan kepalanya. "Hahaha, kalau begitu, Aula Sunyiku pasti akan menjadi aula nomor 1. Aku ingin melihat siapa yang berani bertarung dengan kami untuk posisi itu." Muda melirik 3 kepala aula lainnya dengan senang dan tertawa. 3 kepala aula yang tersisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana bisa seseorang melewati aturan seperti ini? Tidak apa-apa, aku adalah murid dari Aula Langit. Oleh karena itu, bahkan jika dia pergi ke Aula Sunyi, Aula Langit kami tidak memiliki alasan untuk takut. Ying Huan-Huan tertawa. "Itu benar, Master Sekte. Aku masih memiliki beberapa teman dan bawahan di luar. Bisakah kau membuka formasi dan membiarkan mereka masuk?" Ketika Lindong ingat bahwa Little Marten dan yang lainnya masih menunggu di luar, dia dengan cepat bertanya. "Ya." Ying Xuanxi mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum formasi penjaga sekte yang menutupi Sekte Dao bergetar. Kemudian secara bertahap menghilang. Beberapa saat setelah formasi menghilang, banyak suara angin kencang muncul dari jarak dekat. Setelah itu awan hitam bergegas. Aura menakutkan dan ganas mereka melonjak ke langit. Aura ganas yang tiba-tiba muncul segera menyebabkan wajah murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat. Awalnya mereka mengira gerbang Yuan telah menyerang mereka sekali lagi.
Namun kecemasan mereka dengan cepat mereda setelah Ying Xuanzi mengirim beberapa orang untuk menenangkan mereka. Hanya setelah mereka menyadari bahwa itu adalah sekelompok pria yang dibawa kembali oleh Lindong, kecemasan mereka berubah menjadi rasa ingin tahu. Awan hitam menyapu. Setelah itu mereka mendarat di platform pelatihan luas di Sekte Dao. Ribuan prajurit tentara pemakan harimau berdiri seperti patung, dan mereka tidak bergerak sama sekali. Sementara itu nafas mereka sangat kompak. Faktanya aura dan kebrutalan mereka bahkan menyebabkan ekspresi Ying Xuanzi berubah. Bagaimanapun, meskipun murid-murid Sekte Dao-nya telah mengalami banyak pertarungan sengit selama setahun terakhir, mereka masih sangat kurang dibandingkan dengan tentara pemakan harimau ini, yang tentaranya telah memanjat dari tumpukan mayat. Setelah tentara pemakan harimau muncul, beberapa sosok melompat ke arah tebing gunung tempat Lindong berada. Setelah itu mereka semua mengungkapkan diri mereka sendiri. Bahkan dengan ketabahan mental Ying Xuanzi, keterkejutan masih muncul di matanya ketika Little Marten, tetua pertama Zuli, Liu Qing, dan yang lainnya telah muncul. Pertama-tama dia adalah ahli panggung samsara yang hebat. Selain itu, kekuatannya juga meningkat selama 3 tahun terakhir, dan dia bahkan samar-samar memahami reinkarnasi. Namun riak yang dipancarkan oleh mereka bertuju jauh lebih kuat darinya. Dengan kata lain, selain Little Flame, ketujuhnya adalah ahli panggung samsara yang telah menyentuh reinkarnasi. Di sampingnya semburat keterkejutan juga melintas di mata biru es Ying Huan ketika dia melihat Little Marten dan yang lainnya. Ying Xuanzi dan yang lainnya saling berhadapan. Meskipun mereka terkejut, kegembiraan yang luar biasa juga melonjak di dalam hati mereka. Jelas Lindong telah kembali dengan persiapan yang matang. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.